Selamat siang pemirsa. Food court yang terletak di kawasan UIN Saizu Purwokerto ini telah menjadi pusat kuliner bagi mahasiswa, dosen, dan seluruh sivitas akademika. Namun di balik peran strategisnya terdapat kebijakan yang menuai banyak perhatian, yakni terkait pembiayaan sewa ruko yang dikisarkan sebesar 9 juta per tahun. Kebijakan ini kemudian menimbulkan sejumlah pertanyaan, khususnya ketika dikaitkan dengan karakteristik akademik kampus yang memiliki periode libur yang cukup panjang. Aktivitas kampus hampir sepenuhnya terhenti. Hal ini sehingga arus pengunjung di area food court pun menurun drastis. Hal ini tentu berdampak langsung pada pendapatan para pelaku usaha yang membayar sewa secara penuh. Saya Kuku Wicaksono dalam berita Lensa Kampus hari ini. Selengkapnya bersama rekan kami Nadia Puri Lalata. Silahkan. Baik, terima kasih Kuku. Saat ini saya telah terhubung di lokasi bersama saya Nadia. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di food court UIN Saizu Purwokerto, di mana lokasi ini menjadi tempat berjualan para UMKM. Dan saat ini saya telah bersama Mas Wahyu selaku Ketua Pengawas Operasi Mahasiswa. Mas, saya mau nanya-nanya nih seputar food court ini ya Mas ya. Saya dengar nih berita simpang siur nih Mas tentang adanya biaya pemeliharaan kantin food court ini dengan biaya yang kurang masuk akal. Menurut Mas Wahyu ini gimana ini? Ya, cek masuk ya suaranya. Jadi kalau menurut saya sendiri selaku yang sudah ikut andil dalam menyelenggarakan ikut dalam food court, itu kalau menurut saya sendiri itu udah sebenarnya bukan kurang masuk, tapi kurang ada kebijakan. Mungkin ketika untuk membayar sewanya itu jangan dibuat setahun itu sesuai dengan perkuliahan, tapi mungkin setahunnya lebih panjangkan. Soalnya dalam perkuliahan itu kan nggak sampai 12 bulan. Iya, Mas. Cuma ada sekitar mungkin dipotong 2 bulan setelah UAS ditambah dengan libur lebaran ataupun puasa. Jadi tinggal perkuliahan maksimal efektifnya itu optimalnya 7 bulan. Nah, menurut saya mungkin bisa ditambahkan pas hari libur itu nggak masuk ikut biaya sewa. Jadinya kita nggak harus ngakali mencari tambahan dana itu dari mana. Tapi kalau menurut saya 9 juta ya udah masuk akal, soalnya ini selain di Purwokerto ini juga di dalam kampus. Dan ketika kita tahu sendiri sewa-sewa dalam kampus itu di tempat yang lain itu juga pasti harganya segitulah. Itu memang udah harga pasar umum di kampus dan lembaga lembaga lain ya. Oke. Jadi apakah pemasukan hasil jualan ini cukup untuk membayar uang sewa selama setahun ini, Mas? Kira-kira cukup nggak nih? Pasti kan biaya kayak penghasilan per bulannya itu kan beda-beda ya, nggak selalu tinggi, nggak selalu rendah gitu. Ini kalau dikalkulasi apakah cukup untuk biaya sewa ini? Kalau untuk kalkulasi dari total omset penjualan untuk dari saya sendiri selaku yang kemarin sudah di dalam food court itu ya lumayan untuk biaya sewa sendiri udah bisa terlunasi, tapi masih ada terkendala sedikit. Misalnya untuk gaji karyawan, uang insentif, kemudian untuk biaya-biaya lain seperti ada perbaikan, kemudian ada kerusakan dan lain-lain, itu kan harus ditanggung sendiri, kecuali emang yang rusak emang dari barang food courtnya sendiri, itu nanti ada yang memperbaiki, khususnya dari tim yang golongannya UIN lah. Kalau menurut Mas Wahyu nih, merasa rugi nggak sih kalau mahasiswa ini sedang libur semester? Dan kalau misalnya iya tuh bagaimana cara menutupi biaya yang mungkin kurang untuk membayar uang sewa tahunan atau biaya operasional lainnya deh? Oh ya, kalau dari saya sendiri itu nggak merasa dirugikan sekali, karena saya sebagai mahasiswa dan saya juga sangat suka dengan liburan. Nah, tapi kalau untuk food court sendiri itu bagi saya sangat merugikan, karena tadi sudah saya bilang awal bahwasanya kita membayar sewa itu cuma 12 bulan. Nah, maka dari itu kita masih banyak, karena ini kan mahasiswa rata-rata lingkungannya, jadinya kita menggunakan ada sistem open PO, kemudian kita ikut promosi-promosi yang lain supaya buat menutup dari harga sewa tersebut. Kebetulan kita sendiri kan koperasi mahasiswa. Nah, koperasi mahasiswa itu kan kita masih di bawah naungan perkoperasian dan juga di bawah naungan dari kampus itu sendiri. Jadi ketika kita nanggung itu kita nggak ada dana, maka kita masih bisa
minta dana ke kampus. Nah, selain minta dana kita juga masih ada tabungan. Soalnya kan koperasi kan ada simpanan wajib dan simpanan pokok. Apabila nanti ketika perbisnisan atau perputaran keuangan itu tidak memenuhi kriteria, nanti kita masih bisa mengajukan dana lagi kepada keuangan supaya bisa untuk melunasi harga sewa. Tapi insya Allah dari tahun kemarin itu kan udah berjalan setahun. Ya. Alhamdulillah masih bisa membayar sewa dan juga untuk insentif untuk para karyawan sendiri dari anak-anak Kopma juga sudah terbayarkan. Nah ini kan kalau mungkin Kopma ini kan berarti kan dapat suntikan dana gitu lah ya Iya, istilahnya. Tapi kalau misalnya UMKM yang lainnya ini gimana Mas? Oh, nah untuk UMKM sendiri yang di sini Di itu kan- luar ini di luar tanggungan kampus. Ya. Kalau koperasi kan masih ditanggung Iya, sama masih kampus. ada naungan masih di bawah. Ya. Kalau yang lain sendiri itu kan rata-rata emang itu masih keluarga, masih tunggal dari kampus itu sendiri. Misalnya yang di sebelah sana pojok itu ada Nasi Kitchen itu yang sering untuk catering di Uin Saizu. Oh, Jadi iya, iya. mbak-mbak atau teman-teman semua ketika sering pesan catering ke Uin pasti nanti berurusan sama Nasi Kitchen. Kemudian ada kantin gacor itu juga ada kenalan dari dosen Febi. Nah, itu juga yang punya itu kan dari guru di SMP Telkom. Dan ya dia harus membayar 9 juta dan mau nggak mau tahu caranya, yang penting belajar bayarkan. Ketika saya mengobrol dengan yang lain dari yang mempunyai itu sendiri, ya seperti itu keluh kesahnya, karena kampus itu nggak sampai 12 bulan, terus kemudian perkuliahan juga sampai cuma 7 bulan, maksimalnya cuma 8, akhirnya omset dari pemasukan mereka itu nggak menutup ruginya, jadi lebih banyak ruginya. Maka dari itu ini kan ada yang masih sering tutup. Iya. Nah itu karena daripada membayar karyawan terus kemudian malahan untuk tombok, akhirnya lebih baik ditutup. Itu Oh, iya, menurut iya. saya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Ya, Wahyu sama-sama. atas waktunya. Baik pemirsa, demikian laporan langsung dari Food Court UIN Saizu Purwokerto. Semoga informasi ini bisa memberi gambaran yang lebih jelas terkait kondisi para pelaku UMKM di lokasi ini. Saya Nadia melaporkan dari lokasi. Saya kembalikan ke Kuku di studio. Terima kasih Nadia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Saya Kuku Wicaksono, Lensa Kampus, mengabarkan.